Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, pemirsa yang saat ini setelah sholat tarawih duduk sejenak dalam rangka untuk thalabul ilmi, baik yang mendengarkan langsung kami lewat radio Darus Sholihin 107,8 FM yang ada di sekitar Kecamatan Panggang Gunung Kidul, dan juga yang menonton langsung via YouTube channel Rumaiso TV, juga ada yang lewat Instagram, begitu pula yang melihat langsung di Facebook. Semoga Allah menjaga antum semua dalam kebaikan. Dan malam ini kita melanjutkan lagi kajian tentang hadis arba'in untuk para remaja sekalian. Nanti kami bahas yang kali ini singkat sekali. Setelah itu bisa menyiapkan diri untuk tanya jawab. Nanti kami pantau lewat YouTube ya. Di YouTube ini ada komen yang sudah dibuka di situ. Silakan Anda berkomentar, ya, berkomentar di situ dan tuliskan apa yang butuh ditanyakan. Bisa dikirim pertanyaannya dari sekarang ini, ya, agar kami bisa menyiapkan untuk jawabannya. Langsung di kolom komentar. Di sini saya lihat ada 15 watching dan silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang lainnya bisa konsen lewat YouTube. Biasanya kami layani lewat YouTube, itu lebih mudah kami jawab daripada ya menggunakan aplikasi yang lainnya. Baik. Kali ini tema kita masih bolong-bolong sholat, yaitu ini pembahasan hadis arba'in nomor 3 tentang pentingnya sholat dan rukun Islam lainnya. Di sini sebutkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan menunaikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjil bait, lalu berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini dibicarakan tentang rukun Islam. Pada hadis Jibril kemarin kita telah membahas tentang rukun iman. Ya, hadis Jibril kita bahkan membahas 3 ya. Islam, iman, ihsan. Dibahas tentang rukun Islam, dibahas tentang rukun iman, dibahas tentang rukun ihsan. Nah, kali ini kita bahas tentang rukun Islam saja. Disebut dengan kalimat buniyal islamu. Islam itu dibangun. Maksudnya dibangun atas yang 5. Ala khamsin. Yaitu dibangun di atas 5 rukun Islam. Lalu disebutkan rincian dari 5 rukun Islam ini. Bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi bukan hanya syahadat saja, namun kita juga bersaksi Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Nah, itu yang harus diakui oleh setiap muslim. Ini landasan atau pokok. Lalu setelah itu sholat. Sholat juga di sini bagian dari rukun Islam. Setelah itu menunaikan zakat. Zakat juga bagian dari rukun Islam. Namun untuk zakat ini, ya, untuk zakat
penunaiannya kalau kita yakini wajibnya namun meninggalkan berarti melakukan dosa besar. Ya, melakukan dosa besar. Sedangkan kalau kita ingkari kewajibannya, kafir. Sama halnya dengan sholat, walaupun dia kerjakan sholat namun dia tidak meyakini sholat itu wajib, kafir dia. Ya, dia itu kafir ketika itu. Nah, sedangkan kalau untuk sholat ditinggalkan malas-malasan dosa besar, dan para ulama bersisi pendapat tentang kafirnya. Karena masalahnya di sini lagi dibicarakan tentang rukun Islam ya. Terus wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, lalu wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Tadi kalau menegakkan sholat, yaitu penting sekali setelah syahadat ya. Setelah 2 kalimat syahadat, jika dia meninggalkan sholat benar-benar bahaya. Bahkan kalau kita mau katakan meninggalkan satu sholat saja, kalau tekstual hadis itu sebutkan kafir situ. Bolong-bolong sholatnya 1 kali saja kafir. Sebagaimana Nabi SAW katakan dalam hadis yang lainnya, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian orang muslim dan orang kafir itu mengenai perkara salat. Siapa meninggalkan salat maka dia itu kafir. Maka ada di remaja yang dengar saya malam ini, perhatikan kebiasaan anak muda, kebiasaan anak remaja, ini salat biasanya bolong-bolong nih. Dia mungkin di rumah salat bersama keluarganya gitu. Namun belum tentu ketika di luar rumah dia itu menjaga salatnya. Jangan-jangan di rumah cuma karena takut pada bapak ibu. Kita bisa lihat juga untuk bangun subuhnya malas-malasan. Tanda lagi remaja itu sulit sholat adalah coba saja perhatikan siapa yang biasanya imam di masjid dan yang jadi jamaah-jamaah di masjid yang kumandangkan azan, rata-rata bukan anak muda di situ. Ya, ini orang-orang yang sudah berumur. Maka sangat disayangkan sekali. Kemudian berhaji ke Baitullah. Kalau haji ini dilihat dari kemampuan. Kalau tidak mampu dari sisi finansial maupun dari sisi bekal, ya, maka tidak diwajibkan haji. Dia harus mampu dulu dari sisi finansial. Hajinya kemana? Baitullah. Kemudian lakukan puasa Ramadan. Nah, kesimpulannya dari hadis ini, faedah hadis yang pertama, dalam hadis jadi dalil mengenai rukun Islam yang jika dijalankan seorang hamba, maka ia disebut muslim. Dan bisa keluar dari Islam jika tidak memiliki 2 kalimat syahadat ini. Juga tidak ada sholat, tidak ada zakat, dan tidak ada puasa Ramadan. Namun di sini poin pentingnya, siapa yang jalankan rukun Islam, maka dia disebut seorang muslim. Ya, dia disebut seorang muslim. Maka ini lebih dipentingkan daripada hal-hal yang lainnya di luar dari rukun Islam. Kemudian yang kedua, faedah lagi yang lainnya, dia tidak disebutkan tadi dalam hal wajib. Jika tidak disebutkan dalam rukun Islam tadi tentang masalah jihad, karena memang yang dimaksudkan dalam rukun Islam itu yang dikerjakan tiap waktu, tiap hari. Sedangkan jihad tidak tiap hari. Dan dia tidak berlaku, jihad ini tidak berlaku setiap zaman. Namun kalau syahadat, sholat, puasa, nah ini berlaku terus. Ada waktu juga diwajibkannya seperti puasa di bulan Ramadan, zakat nanti ketika memenuhi syarat dan haul. Haji juga kemudian ketika dia mampu.
Nah, lalu ketika Nabi Isa turun dan ia membunuh Dajjal, maka diangkat kewajiban jihad. Lalu setelah kita tahu rukun Islam tadi yang 5, kita lihat kaidah dari hadis. Dalam Islam itu perkara wajib atau rukun lebih dahulukan daripada tawabi. Jadi wajib yang merupakan tadi bunyal Islam, Islam dibangun di atasnya, itu kita sebut rukun Islam tadi, itu lebih dahulukan daripada tawabi, yaitu daripada amalan-amalan sunnah. Sholat 5 waktu tentu lebih utama daripada sholat yang dihukumi sunnah. Sholat duha, sholat taraweh, sholat witir, sholat 5 waktu tetap lebih wajib. Kemudian faedah atau kaidah dari hadis lagi yang lainnya, amalan sholat wajib lebih dahulukan daripada sholat malam. Sholat wajib lebih dahulukan daripada sholat malam. Seandainya ada yang semalam suntuk, baru dia lakukan sholat malam ketika itu, akhirnya nanti membuat dia bangun subuh itu telat, maka tetap dia pentingkan bangun subuh dulu, daripada dia mesti begadang. Karena ini masih bisa diundur, masih bisa ditunda. Jadi kesimpulan pentingnya, rukun Islam itu ada 5. Nah, itu 5 ini yang kita diperintahkan untuk menjalankannya dengan baik, yaitu 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat haji ke Baitullah, dan yang kelima puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau menelepon langsung bisa menghubungi langsung 0812 281 85131. Ya, 0812 281 85131. Yang telepon lebih dulu nanti akan lebih mudah kami layani. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kami buka dulu yang lewat YouTube. Silakan kalau ada yang mau telepon langsung, kami beri kesempatan. Mumpung ada waktu lebih panjang karena saya tadi cuma materi sebentar saja 1 hadis. Sebentar. Baik, ini ada pertanyaan dari YouTube. Bagaimana caranya agar tidak bermalas-malasan dalam beribadah? Ya, ini butuh motivasi ilmu, masalah lingkungan, kemudian ya kurangi maksiat, kadang mesti paksakan diri gitu. Sebab-sebabnya macam-macam sekali di sini. Ustadz, untuk sholat 2-4 rakaat tanpa tahiyat awal, rakaat 1 Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas, ketiga Al-Fatihah saja Ustadz. Rakaat ketiga dan 4 tetap baca surat berarti ya. Nanti setelah 4 rakaat kemudian salam, dibolehkan seperti itu. Ustadz, bagaimana jika seorang meninggal jika masih punya utang puasa? Maka kalau keluarganya tahu, keluarganya membayarkan utang puasa tadi. Kata Nabi SAW, man mata alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia lantas memiliki utang puasa, hendaklah walinya itu mempuasakan dirinya. Apa hukumnya bermain di sini Fiverr ya, situs jual beli desain. Sebab Fiverr tersebut kantornya diletaknya di Israel. Wallahu alam. Kalau tanya hukum main game ya cuma seperlunya saja. Saya tidak peduli itu asalnya dari mana ya. Banyak yang asalnya di negeri kafir juga lebih daripada itu. Kalau tanyakan saya boleh main game nggak, saya nggak saranin. Karena masih ada hal-hal yang lebih penting. Kecuali kamu anak-anak gitu. Ya, kalau dewasa punya kepentingan banyak gitu. Harusnya nggak banyak nganggur dengan main game kalau sudah dewasa. Beda kalau anak-anak ya, tipe anak-anak itu bermain. Ya. Ustadz, bagaimana jika ketika sholat saat membaca surat pendek tiba-tiba lupa ayat selanjutnya? Bisa ganti surat atau langsung ke gerakan selanjutnya yaitu ruku. Ustadz, Ana mau tanya bagaimana hukum kalau kita menikah dengan beda manhaj? Tergantung ya.
Namun asalnya saran saya kalau beda namun tidak punya pengaruh kuat tetap nikah. Namun kalau ada perbedaan di sini dan perbedaannya mencolok daripada nanti banyak konflik ketika menikah, maka mending tidak menikah dengannya, cari yang lain. Dan Allah berikan jodoh yang terbaik. Bagaimana Ustadz cara mengingatkan anak yang sudah remaja agar mengerjakan sholat atau agar sholatnya tidak bolong-bolong? Nah, ini orang tuh mesti ingatkan terus, kan kata Nabi SAW, kalau dia berumur 7 tahun itu diajak sholat, ya bisa didorong ketika itu. Namun kalau dia itu berumur 10 tahun, ya jika 7, ya ini belum sampai wajib. Namun kalau jika 10 sudah jadi wajib, dia sudah diperintahkan untuk sholat. Jika tidak mau maka bisa dipukul. Jika zakat kita bayarkan 3 kg bolehkah? Boleh saja ya untuk zakat fitrah ya. Sisanya itu nanti dijadikan sodako. Ustadz mau tanya, batasan gerak ketika sholat. Jika zakat kita dibayarkan 3 kg bolehkah? Tadi boleh ya. Ustadz mau tanya, batasan gerak ketika sholat sambil membaca mushaf itu gimana? Nanti bisa lihat videonya Ustadz Firanda sebenarnya. Dia beliau berikan gerakan yang jelas. Dia pegang mushaf, nanti taruh lagi. Bagusnya pakai mushaf yang besar sih, biar bisa dibaca dengan mudah. Di surat Al-Fatihah bacaan apa saja yang bisa mengakibatkan, bisa merusak makna Ustadz, supaya kami lebih hati-hati. Yaitu merubah makna di sini, merubah hurufnya ya. Kalau merubah huruf dalam surat Al-Fatihah ini berakibat fatal, karena surat Al-Fatihah itu bagian dari rukun. Jika salah ya sholatnya salah. Di surat Al-Fatihah sudah. Bagaimana menasihati anak sudah usia 13 tahun tapi masih bolong sholatnya? Ini sudah parah ini ya. Dan harus dipaksa. Ya memang harus dipaksa ketika itu. Padahal sudah disekolahkan di sekolah Islam dan dinasihati dengan kematian ortunya. Kelak siapa yang akan mendoakan? Ya orang tua ingatkan terus. Ngajak anak kemudian sambil berikan tausiah, jangan gitu. Kalau ibu meninggal, bapak meninggal, siapa nanti yang nyolatkan? Kan anaknya jadi berpikir saat itu. Saat kalau dahulu setelah balik sholatnya masih bolong-bolong. Nah, bagaimana untuk bertobat saat ini? Apakah harus mengganti sholat yang ditinggalkan tadi? Tidak. Karena waktunya sudah habis dengan bergantinya waktu ya. Dan tidak tahu berapa banyak. Ya sudah, sekarang tidak diganti, tidak diqadha, namun tetap dia tunaikan fidyah. Ya, maaf. Kalau dahulu setelah balik sholatnya masih bolong-bolong, bagaimana untuk bertobat saat ini? Dia cukup tobat saja, ya tidak ada ganti apa-apa di sini. Ya, cukup tobat terus perbanyak sholat sunnah. Bagaimana cara mengqadha sholat yang pernah tidak dilaksanakan? Apakah kita qadha setiap kita melaksanakan sholat yang ditinggalkan? Kalau saya tidak sarankan qadha. Namun masing-masing waktu sholat itu kan sudah berakhir, dengan berlalunya waktu sudah berakhir. Maka yang ada bukan qadha, namun dia tobat. Tobat itu punya syarat, yaitu menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Ya, jadi kalau tanya tentang qadha sholat tidak ada kecuali dia terbangun dari tidur atau ya baru bangun jam 7 pagi. Nah itu baru dia nanti mengqadha sholat, walaupun ya keadaannya waktunya misalnya sudah jam 6 atau sudah jam 7. Saat bagaimana jika ada orang yang tinggal di rumah kita tapi ia tidak sholat, padahal saya sering memberitahu, ya kalau bisa dinasihati, kalau kamu mau tinggal di sini harus sholat, itu mungkin lebih baik. Atau kasih dia itu pekerjaan atau hal yang dia butuhkan sehingga mudah merayunya untuk mengerjakan sholat. Kemudian baik, satu lagi di sini saya baca, Ustaz, maksudnya 2 kali rukuk 2 kali sujud untuk sholat gerhana itu bacanya atau gerakannya? Jadi gini, saya baca surat sampai surat selain Al-Fatihah, terus rukuk Allahu Akbar. Baca doa ketika rukuk seperti biasa, bangkit lagi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, langsung baca surat Al-Fatihah lagi. Terus rukuk lagi kedua kalinya, Allahu Akbar. Ya, jadi dalam satu rakaat ada 2 rukuk, ada 2 bacaan. Ya, ada 2 rukuk, ada 2 bacaan, itu yang berlaku pada sholat gerhana. Saat mentahnik bayi itu apakah setelah betul-betul baru lahir? Caranya gimana?
Ya ada tuntunannya. Apakah setelah betul-betul bayi lahir? Ya paling bagus lebih cepat lebih baik. Terus bagaimana saat kerja di pesawat, lebih baik mengerjakan sholat di pesawat atau di jamak saat nanti sudah mendarat dan sampai di tempat tinggal. Nah, baiknya kalau itu di pesawat, dia bisa kerjakan atau sholatnya itu ditunda dengan jamak takhir nanti ketika dia landing saja. Ustaz Afwan, kalau kita berjualan pakaian syar'i, terus kita mempromosikan di IG dan status memakai model akhwat untuk mukanya ditutup. Kalau pakai model tadi itu boleh, karena untuk urusan jual beli yang penting auratnya tertutup. Berjualan pakaian syar'i di sini dituntut untuk promosikan di IG dan status memakai model akhwat tadi. Ya kalau memang ada ikatan kerjasama seperti itu ya tidak masalah. Ustaz, jika ada seorang ayah memiliki anak perempuan saja, apakah adik kakaknya wajib mendapat warisan? Dan tentang warisan coba nanti saya bahas lebih detail untuk pembagiannya tadi. Satu lagi, Ustaz sekarang ini masih tunggu haji belasan tahun. Apakah bagi yang biasa yang bisa naik haji reguler bisa jadi rukhsah untuk tidak berangkat? Masanya lama, kemudian dia bisa haji cuma sekali saja dengan mengikuti yang reguler. Reguler bisa sampai 30 tahun. Ya dia daftar saja, mudah-mudahan nanti ada kelapangan dan dari pemerintah pun memudahkan untuk sepuh untuk diprioritaskan dalam berangkat haji terlebih dahulu. Baik, wallahu alam, ini saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah besok malam lagi nanti adik-adik remaja bisa bertanya, manfaatkan telepon juga bisa. Kemudian nanti tema besok tentang masalah beriman kepada takdir. Baik, itu saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.